Umar? Kakak Umar? Dia bersama tentara Hindia Belanda. Hah? Tentara Hindia Belanda? Selamat datang, kakak. Ada apa dengan tentara Hindia Belanda itu? Tak perlu ada yang dikhawatirkan. Mereka mengajakku bergabung bersama tentara Hindia Belanda. Hah? Lalu bagaimana? Kau akan bergabung bersama mereka? Tentu saja tidak, saudaraku. Tanah ini bukan milik penjajah. Ini adalah warisan nenek moyang kita. Kita tak boleh menyerah meski mereka lebih kuat. Tapi, kakak, mereka punya barisan tentara yang kuat. Dengan senapan dan meriam. Kita hanya punya parang dan tombak. Kita memang tak punya senjata kuat. Tapi kita punya rasa cinta untuk tanah air ini. Ingatlah, suatu hari tanah ini akan bebas jika kita berjuang bersama. Kakak Umar, bendera ini sudah hampir selesai. Kelak, ini akan berkibar di tanah kita yang merdeka. Terima kasih adikku. Ini bukan sekedar kain. Ini adalah janji kepada anak cucu kita bahwa mereka akan hidup di tanah yang bebas. Hampir di setiap malam, Umar memiliki janji temu dengan para pejuang Trikora. Mereka berbicara tentang rencana besar yang akan menentukan nasib Irian Barat. Kapitan Umar, pasukan kami membutuhkan tempat aman untuk menyimpan logistik dan persenjataan. Kampung Sekru adalah pilihan terbaik. Rumah kami adalah rumah kalian. Warga akan membantu sebisa mereka. Tapi Kapitan, jika tentara Hindia Belanda tahu, seluruh kampung bisa dihancurkan. Untuk kemerdekaan tanah air, tak ada resiko yang terlalu besar. Karena perlawanannya dan diketahui membantu tentara Trikora, Umar pun akhirnya ditangkap oleh tentara Hindia Belanda dan kemudian diasingkan jauh ke Digul. Umar Biarbruga, kau ditangkap atas tuduhan membantu pasukan Trikora. Aku membantu bangsaku. Itu bukan dosa, tapi memang kewajibanku. Hei, diam Yelander. Kau akan dikirim ke Digul, tempat orang-orang seperti kau belajar arti takut. Buang tubuhku kemana saja, tapi jiwa ini tetap milik bangsa Indonesia. Digul saat itu adalah tempat yang dijuluki neraka di tanah Papua. Kondisi penjara yang sangat suram dengan kondisi lantai yang lembab dan teralis besi yang berkarat. Tapi pengasingan ini tidak pernah membuat Umar kehilangan harapannya. Hei, Bung Umar, Bung Hatta, lihat ini. Aku bisa memeras teralis besi. Hei, apa-apaan itu? Kau punya ilmu hitam ya? Tentu saja, mudah sebenarnya bagi kami keluar dari penjara ini. Trikmu memang berhasil, tapi hati-hati, jangan sampai mereka tahu.
Kadang ketakutan mereka adalah senjata bagi kita. Walaupun Umar dan beberapa tahanan lainnya diasingkan ke Digul, namun semangat yang mereka tanam sebelumnya telah melahirkan keberanian dan perlawanan di berbagai wilayah Papua. Hingga akhirnya perjuangan panjang tersebut melahirkan kemerdekaan dan membuat tentara Hindia Belanda meninggalkan tanah Papua. Setelah kemerdekaan di tanah Papua, Umar pun dibebaskan dan kembali ke kampung halamannya di Sekru. Ia memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan, dan menjadi sosok pahlawan di kampungnya sendiri. Kakek, lihat itu. Bendera merah putih itu berkibar sangat kencang. Benar cucuku, berkibar kencang dan sangat indah. Tapi ingat cucuku, perjuangan ini bukan untuk bendera saja. Ini untuk kehidupan kalian yang bebas dari penjajahan. Sekarang kita sudah merdeka ya, Kek? Iya nak. Tuhan, lindungi tanah ini. Jangan biarkan anak cucuku merasakan penderitaan dan penjajahan yang pernah kami alami.